Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahda. Allahumma fassalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Sekelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini yaitu tentang hikmah halal bihalal. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita dapat berjumpa kembali dalam suasana halal bihalal yang penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita telah memperoleh kemenangan melawan hawa nafsu kita selama kita berpuasa Ramadan. Sehingga yang tampak di dalam benak saya sekarang ini, insya Allah semuanya adalah calon penduduk surga. Mengapa saya katakan demikian? Karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan saya sekarang ini insya Allah memiliki ciri-ciri penduduk surga yang 4 macam. Yang pertama, wajhun malihun, atau wajah yang elok, wajah yang cerah, wajah yang ceria. Kemudian yang kedua, lisanul fasihun, yaitu lidah yang fasih. Yang ketiga, qalbun naqiyun, yaitu hati yang bersih. Kemudian yang keempat, yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Yang sangat berbeda sekali dengan tanda-tanda penduduk neraka yang juga mempunyai 4 ciri. Yang pertama, wajhun abisun, atau muka yang masam, sepanjang hidupnya cemberut melulu. Kemudian yang kedua, lisanun fasihun, lisanun fasihun, yaitu lidah yang keji, yang keluar dari mulutnya hanya makian, sumpah serapah, fitnah, adu domba, dan kebohongan. Kemudian yang ketiga, qalbun sadidun, yaitu hati yang keras, hati yang membatu, yaitu hati yang tidak pernah dapat menerima nasihat atau masukan dari siapapun. Dia merasa paling benar sendiri. Kemudian yang keempat yaitu yadun bakhilun, yaitu tangan yang bakhil, tangan yang pelit, tangan yang medit. Itulah ciri-ciri penghuni neraka. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita adakan acara halal bihalal yang menjadi rangkaian dari Hari Raya Idul Fitri yang telah kita rayakan seminggu yang lalu. Oleh sebab itu perlu saya ingatkan sebuah amsal, sebuah kata ahlul hakikat menyatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu wa taqwahu tazid wa anal ma'asi ba'id. Bukanlah berhari raya itu bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi berhari raya itu adalah untuk orang yang taatnya dan takwanya bertambah dan menjauh segala macam bentuk kemaksiatan. Dengan demikian orang-orang yang taat dan takwa bertambah dan juga orang yang dapat menjauhi kemaksiatan yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakka wa zakara isma rabbih fasalla. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Allah lalu dia salat. Menurut keterangan dari ayat ini, tanda-tanda orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan selama melakukan puasa adalah yang pertama selalu mensucikan diri dari segala bentuk kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, kesombongan, kemunafikan, kemungkaran, rakus harta kekayaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua selalu melakukan zikrullah baik sesudah sholat maupun di luar waktu sholat. Karena dengan zikir inilah manusia akan bersih hatinya, tenang dan selalu terkontrol, tidak mudah terjerumus dalam kesesatan. Kemudian yang ketiga, selalu menegakkan sholat, terutama sholat wajib 5 waktu. Di samping sholat-sholat sunnah lainnya, dan juga menjauhi hal-hal yang menjadi penyebab ditolaknya sholat kita. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa ada 10 golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang sholat sendirian tanpa baca apa-apa, tak terima sholatnya. Kemudian yang kedua, orang yang sholat tapi tidak mau zakat, tidak terima sholatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengimami suatu kaum tapi kaum itu membencinya. Kemudian yang keempat, budak yang lari dari majikannya. Kemudian yang kelima, peminum khamar atau pemabuk, maka tidak terima sholatnya. Kemudian yang keenam, seorang istri yang dimurkai suaminya. Yang ketujuh, seorang perempuan yang sholat tanpa tutup atau tanpa mukena. Kemudian yang sembilan, pemimpin yang sombong dan kejam, tidak terima sholat. Kemudian orang yang pemakan riba. Dan yang terakhir adalah orang yang
sholat, tetapi sholatnya itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dileburnya segala kesalahan dan dosa-dosa, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, sebagai buah dari puasa Ramadan kita. Oleh sebab itu, bila kita merasa mempunyai kesalahan dengan orang lain, janganlah segan-segan minta maaf dan ridhonya, sebab sekecil apapun nilai kesalahan akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Hakim yang Maha Adil. Bila belum kita mintakan maaf dan ridhonya dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali meremehkan kesalahan yang pernah kita perbuat pada siapapun saja, kapan saja, di mana saja. Segeralah kita minta maaf, lebih-lebih pada momen-momen yang tepat seperti ini. Demikian sebaliknya, bila kita dimintai maaf oleh orang yang pernah berbuat kesalahan dengan kita, jangan berkeras hati, angkuh pendirian, kaku, tidak mau memaafkan orang lain. Sifat tercela seperti itu hendaknya lekas dibuang jauh-jauh. Itu adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala saja mau memaafkan kesalahan hambanya sebesar apapun. Tapi justru kenapa kita tidak bisa? Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa sok suci. Marilah kita sama-sama kita sadari, bila orang lain bisa melakukan kesalahan terhadap kita, maka tidak menutup kemungkinan kita juga suatu saat bisa berbuat salah kepada orang lain. Ada yang perlu diketahui, orang yang tidak mau memaafkan orang lain berarti dia tidak pernah merasa salah, merasa paling suci daripada orang lain. Itu sifat yang sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat melarangnya. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri telah suci. Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Karena itu janganlah berkeras hati, angkuh pendirian, tidak mau memaafkan orang lain. Ingatlah bahwa orang hidup itu lemas, orang mati itu kaku. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seiman seagama, janganlah kita kaku seperti orang mati, tidak mau memaafkan orang lain. Marilah kita berdoa kepada Allah agar halal bihalal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan amal ibadah kita di bulan Syawal ini, Allah terima amal ibadah kita. Agar kita menjadi orang yang memiliki amal ibadah yang sangat memuaskan. Kita berdoa semoga kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita sehingga bisa
berjumpa lagi kepada Ramadan yang akan datang, dan bisa melaksanakan acara halal bihalal seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit tasya ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri acara kita ini dengan bersama-sama kita melapaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.